Nggih. Sambil cerita boleh, Bu? Iya, sambil cerita. Iya, Bu. Ini itu kaki adik saya ya, Bu. Ini luka yang sebelum minum hemohim ini, Bu. Tapi ini setelah 4 tahun ini, Bu. Jadi awalnya itu dia itu kecelakaan, Bu. Kecelakaan, jadi kata dokter yang merawat itu awalnya adik saya kan gemuk. Jadi kelenjar lemaknya itu pecah. Jadi Bu, dia itu lukanya itu mengeluarkan air terus gitu, Bu. Ada airnya terus keluar ditampung. Ya karena kita pakai hemat ya, Bu, ya. Itu ditampung sama bekas tabung infus itu loh, Bu. Dibikinkan tampon dari tabung infus bekas untuk nampung air yang keluar dari lukanya itu. Awalnya itu lukanya itu lebih besar, Bu. Besar ini sampai hampir di bawah dengkulnya itu, Bu. Itu. Nah, itu kan karena dia itu kecelakaan. Jadi yang pelakunya itu hanya nanggung kalau dia dirawat di kelas 3. Setelah itu karena nggak kuat, Bu, setelah 3 hari dirawat, hari keempat nggak dirawat, terus dia minta dirujuk ke rumah sakit swasta, kita kan bayar sendiri. Sama dokternya disuruh debridemen. Debridemen itu biayanya mahal, karena kami nggak kuat, akhirnya kami minta rawat jalan. Rawat jalan itu awalnya ya Bu, ya 5 tahun yang lalu, jadi tahun pertama itu rawat jalan. Rawat jalannya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali itu Bu, karena rumah sakit swasta, sekali berobat 500.000. Itu tiap 3 hari. Adik saya ini kan belum bekerja waktu itu, masih kuliah ya, kerja freelance gitulah Bu. Akhirnya berhenti. Kita pindah ke BPJS. BPJS ternyata bayar BPJS-nya juga nggak rutin, sehingga pelayanannya tidak bisa diberikan kan, Bu. Jadi akhirnya ikut klinik BPJS itu memang lebih murah, cuma habisnya itu nggak sampai 500, tapi 100 setiap 3 hari, Bu. Karena biaya juga, akhirnya putus. Jadi tahun kedua sampai tahun ketiga itu kita rawat sendiri di rumah, Bu. Jadi dibersihkan sendiri, nanti ditutup kasa, dicuci sama Rivanol. Ya kayak luka-luka, bersihkan luka kecil loh, Pak. Padahal itu kan luka besar ya, Bu. Sampai sempat itu ada yang jaringannya mati, Bu. Jadi busuk. Jadi sempat ada yang busuk, karena busuk itu kan dia merasa nyeri. Itu kita bawa ke rumah sakit, dokter bilang harus Bu, pakai operasi ditempel kulit bagian tubuhnya yang lain itu loh, Bu, apa itu namanya ya, saya kurang paham juga. Dan biayanya itu tidak ditanggung BPJS, karena kan BPJS kita masih proses untuk bisa bayar lagi. Dia nggak mau karena nggak ada biaya. Akhirnya itu jaringan mati itu dipotong, Bu. Sudah cuma dikasih antibiotik sama anti nyeri. Masuk tahun keempat masih seperti itu, Bu. Tapi dia sudah mulai aktivitas, jadi ditutup kasa. Nanti dia aktivitas, nanti setengah hari dia pulang lagi karena kasa itu basah, Bu. Kalau basah nggak langsung diganti, itu sampai keluar ke celananya, Bu. Jadi dia ini kan kerjanya di bidang hukum ya, Bu ya. Jadi kalau pas sidang gitu tuh nampingi jadi asisten pengacara gitu tuh, itu basah, itu dia harus cepat-cepat ganti kasanya. Karena kadang-kadang kasa itu kan ada yang bagus, ada yang enggak ya, Bu. Kalau yang bagus agak mahal, Bu. Jadi kami beli yang tipis, tapi kan cepat habis. Akhirnya karena waktu itu mulai masuk pandemi, saya itu di rumah itu kan beli, mohon maaf ya Bu ya, boleh disebutkan ya Bu ya? Boleh. Itu loh Bu, pembalut wanita yang reject pabrik itu loh Bu. Nah itu kan dapat banyak, Bu. Saya pembalutnya pakai itu. Terus saya bilang gini, karena kasanya habis, itu kan airnya keluar lagi toh, Bu. Air itu selalu keluar, jadi ngerembes gitu, Bu. Itu saya tutup sama pembalut. Jadi minimal kan agak menahan airnya itu, Bu. Itu sampai tahun keempat. Setelah itu dia mulai merasa itu kakinya nyeri. Terus saya bilang gini, nggak bisa Dek, ini harus kita ke rumah sakit. BPJS-nya sudah bisa atau Bu, rumah sakit lah dia. Dapat rumah sakit agak jauh Bu dari rumah sakitnya itu di daerah Karangmenjangan itu Bu. Dapat rujukan ke sana karena kan
Kita rujukan kan bisa milih ya Bu, ya sudah ke sana cuma dirawat aja, ganti kasat, terus dia pulang bawa kasa, lama itu selama 3 bulan. Terus saya bilang perpanjang lagi rujukannya, dia bilang saya capek Kak, belum lagi waktunya, belum bensinnya, kan mulai pandemi itu ya Bu ya, kan kita kan semua naik, semua terbatas, belum waktunya saya ke sana, akhirnya putus Bu. Nah, masuk tahun kelima itu saya mulai ikut Bu Lina ini, kenal atomi, tapi saya belum tahu hemohim Bu. Waktu itu Bu Lina mengenalkan pasta gigi. Terus adik saya itu pindah lagi minta rujukan yang dekat dengan rumah. Waktu itu di daerah Wiyung, rumah sakitnya. Sama dokter di Wiyung itu, Mas ini harus dioperasi. Diambillah kulit bagian ini Bu, bagian apa namanya? Apa Bu? Apa Pak? Kaki samping Kak. Oh ini adik saya. Ini adik saya Bu yang jawab. Nah diambillah kaki sampingnya itu Bu. Kan yang sakit kan kaki kiri. Kalau enggak salah ya Bu ya. Diambillah kulit bagian kaki kanan untuk nutup. Salah Kak. Apa adik saya yang jelaskan ya Bu ya? Saya adik. Ayo adik. Ya. Terima kasih Bu. Itu pertama kali kan operasinya 2 kali. Operasinya 2 kali. Terus operasinya 2 kali itu di kaki belakang, di belakangnya luka itu diambil. Halo? Iya boleh. Yang lain tolong jangan bersuara. Halo? Iya. Terus habis itu masih ditempelkan. Terus setelah itu kan dioperasi. Masih belum sama kakak saya dikasihkan obat itu hemo apa itu? Nggak tahu yang sasetan itulah pokoknya. Itu tiap kali 3 kali sehari itu, tapi masih belum sempurna. Akhirnya operasi 2 kali lagi gitu loh. Sampai akhirnya tertutup itu, Bu. Maaf, saya perjelas ya Bu ya. Jadi gini Bu, ini dia operasi pertama. Operasi pertama itu pakai kulit kaki yang betis belakangnya, kaki satunya ditutup. Itu nggak kering Bu, kata dokter rumah sakit yang di daerah Wing itu operasinya gagal karena kulitnya itu nggak tumbuh, tapi busuk gitu Bu, menyenyek tadi. Nah, terus mau masuk operasi yang kedua, adik saya itu sempat putus asa, Kak saya mau operasi lagi, ya sudah dijalanin aja, kita kan pakai BPJS, harus manut, saya bilang gitu Bu. Terus saya dikenalkan hemohim sama Bu Lina itu, saya coba beli, Bu Lina awalnya dikasih nyoba 3 saset kalau nggak salah, saya kasih coba. Kata Bu Lina itu minumnya 3 kali sehari 1 saset, tapi untuk sementara dicoba 2 kali dulu dilarutkan di air karena beberapa kasus di orang itu ada yang geliang, ada yang perutnya nggak enak seperti yang Ibu jelaskan tadi loh Bu. Nah itu terus saya bilang ke adik saya, ini dicoba siapa tahu cocok. Coba dilarutkan di air karena kan saya baca kok ada yang geli yang minumnya sebelum tidur, saya bilang gitu, sebelum kita tidur malam itu loh Bu, minum. Tapi ini kan kita nyoba dihemat-hemat, maaf ya Bu, saya ngasihnya 3 hari sekali Bu, saya suruh minum 3 hari sekali, jadi bukan 3 kali sehari. Nah, kok setelah itu kok ada perkembangan Bu, itu lukanya semakin mengecil gitu Bu. Dan nah, kering. Operasi yang kedua itu dilakukan. Itu saya ikut seminar online itu loh Bu, seminar offline. Kan kita dapat bingkisan 1 kotak hemohim. Saya suruh dia minum lagi. 2 kali seminar saya dapat Bu. Bingkisannya itu goodie bag-nya itu ada hemohimnya 1 kotak. Saya kasihkan itu. Nah, setelah itu adik saya kan menjalani operasi yang kedua. Saya suruh rutinkan minum, tapi ya tetap Bu, dosisnya itu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Terus waktu dia kontrol kok jadi operasinya yang kedua itu ambil lagi kaki yang sebelahnya itu Bu, tapi bagian mana saya lupa untuk ditempelkan lagi, ditutupkan lagi ke kakinya itu kata dokternya bagus jadi.
jadi kering gitu loh Bu. Sempat dokternya bilang gini, loh Mas, dia cerita ke saya, Kak, aku ditanyain sama dokternya, Bapak minum obat lain kah selain obat yang saya kasih? Terus adik saya bilang ke saya, aku bilang iya Kak, dikasih kakak saya obat dari Korea. Terus saya bilang gini Bu, jangan ditunjukkan ya, jangan disebutkan. Saya takutnya nanti kan kita masih bolak-balik kontrol ke rumah sakit itu. Nanti kalau seumpama ada apa-apa gitu loh Bu, nanti saya takutnya nggak ditanggung lagi gitu. Itu Bu yang saya alami, yang adik saya alamin. Dilalah sekarang itu ya alhamdulillah sudah kering Bu. Adik saya bisa kemana-mana. Kalau dulu tuh nggak bisa Bu. Orang pagi diganti bersihkan gitu, sore dibuka ganti kasa lagi karena sudah basah. Sekarang dia ya bisa keluar kota, bisa kemana-mana sudah kering lah gitu Bu. Boleh lihat kaki yang baru? Dek lihat, boleh ya Bu, adik saya boleh Dek difoto no Dek kakinya Dek sekarang. Ini kaki lama kan? Kaki baru boleh lihat? Foto yang Iya, Bu. satunya ada, Pak. Ada Dek, ada Bu. Aku Itu kakinya bagus gitu? Ya ini kaki barunya. Ini Bu kaki barunya. Tertutup ya? Iya Iya, sudah tertutup nutup, Bu. Bu. Sudah Soalnya kering, hidup nggak lagi. pakai kasa lagi. Hah? Itu awalnya besar itu basah semua itu Bu. Dan kalau sudah keluar cairan itu bengkak kaki saya, Bu. Walah, Nggak bisa jalan. jadi kamu dia. kecelakaan tapi jadi sampai kayak gitu ya? Iya. Iya. Umur piro ya umurnya? Umur saya sekarang Heeh. 33 atau 34 lupa saya, Bu. Lah, kamu kayak gitu umur berapa ini? Jadi kamu peristiwa itu terjadi tahun berapa, Dek? Kamu mulai luka itu? Saya tahun, pokoknya ponakan saya yang kecil itu masih sekolah playgroup kalau nggak salah. Masih. Sekarang dia kelas 6. Oh, jadi sekarang kelas 6 Bu. Jadi sudah berapa tahun? 6 tahun. Sekitar 6 tahunan, Bu. 5 sampai 6 tahun lah, Bu. Lebih toh. Sebabnya nggak pakai kelas TK langsung 1, nggak mungkin dong. Playgroup kan? Playgroup, sekolah playgroup, Ibu. Iya berarti sudah 8 tahunan kayaknya ya. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kan? 8 tahun, iya. Iya, lama itu, Dik. Aduh, Tuhan sayang kamu ya, Dik. Kalau Iya. enggak, infeksi nggak sembuh-sembuh jadi kanker loh itu. Iya, kan Udah 2 kali mati Beratnya jaringan berapa? itu Bu, sampai hitam. kenapa sih, Aping? Beratnya berapa? Oh, gemuk adik saya, Bu. Berapa kilo? 100 kalau nggak salah sih. Lupa saya, Bu. Nggak pernah nimbang. Wah. Kamu jangan gemuk-gemuk. Obesitas itu inflamasi. Ya, syukurnya sembuh lah, Bu. Iya. Padahal minum hemohimnya nggak setiap hari ya. Iya. Enggak, Bu. 3 hari sekali. 3 hari sekali sakti itu, sakti. Apa? 3 hari sekali ya? Iya. Iya, Bu. Sebab masalahnya Itu cuma pakai hemohim 3 kotak, Bu. hemohim 3 kotak pun dapat dari hadiah. Iya, yang 2. Yang 1 beli ke Bu Lina. Kenapa kok tidak tiap hari kok? Belan-belani 3 hari sekali itu alasannya apa? Ya untuk mengirit Bu supaya cukup uangnya untuk beli itu loh Bu, nggak ada. Waktunya, Bu. Saya kan susah. Waktu untuk minumnya karena kan kadang pagi saya sudah berangkat, kadang lupa minumnya. Karena kan kerjaan saya kan harus berangkat pagi dulu, kadang enggak sampai malam gitu, Bu, ngurusin perkara dulu gitu. Walah, dia urusin perkara, bukannya ngurusi kakimu, malah ngurusi perkara. Ya enggak apa-apa, Bu, yang penting sehat. Berarti Tuhan sayang sama saya, Bu. Amin. Ya. Iya. Karena orangnya ganteng kali seperti disembuhkan. Kapan pulang ke Surabaya? Kalau enggak Rabu atau enggak Kamis, Ibu. Ini saya masih di Miri soalnya.
Oh gitu dah. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya nggak sama adiknya namanya siapa, Dik? Anas Ibu. Anas. Ya. Oke. Ya, Bu Ada yang Susan, selamat ya. pagi. Mas, Ya. saya curious sekali mau tanya ya. Usia waktu itu kurang lebih 25-an ya. 25 kan itu kejadian adiknya ponaknya masih kecil, sekarang udah 6 tahun lah. Itu kenapa kok nggak pernah sembuh? Apa juga ada diabetes ya? Paling tidak diabetes, Kalau diabetes, kencing, ada diabetes, gula atau bagaimana? Karena paling enggak indikatornya sakit enggak sembuh. Maaf ya, biasanya ada gula walaupun mungkin masih muda. Saya hanya tanya itu juga, kenapa jawab ya. meleleh terus? Saya jawab ya Bu. Waktu itu kalau nggak Makasih. salah, kakak saya sih masih ingat. Saya sempat cek di rumah sakit depannya RKZ itu dicek mulai diabetes ya dan lain-lain enggak ada. Cuman yang kolesterol saya memang ada. Itu Bu. Ini Oh ya, makasih Mas, cepat sembuh ya. bilangnya Tapi gini, kenapa ya kalau menurut kedokteran bagaimana ya? Kok enggak ada pergerakan ini. meleleh enggak sembuh? Halo? Ya, Iya. Ini kan kenapa karena kok? saya sering gerak. Oh Karena gitu. gini Bu, ini sering gerak, terus juga sebenarnya enggak boleh selalu tertutup lama, bilangnya dokter. Jadi Oh, ya, pakai celana sering panjang terus ya. benar. Itu Ibu. Ya. Dan Jadi sudah jelas. banyak itu Pak, ibu-ibu semua pendengar Zoom, jadi gini, cara di Zoom ini ngobrolnya bergantian supaya jelas. Jadi kalau ya. masih bertanya jangan dijawab dulu. Kalau pertanyaan sudah selesai baru dijawab. Oh ya, makasih. Makasih. Ibu, saya ulang lagi ya. Jadi saya itu sempat sudah dicek terkait gula tidak ada. Cuman dokter itu sempat menyampaikan bahwa jaringan ini sudah mati gitu. Karena terlalu sering gerak gerak jalan terus itu. Nah, di jalan terus itu kan karena ada tumpuan kaki itu loh, Bu. Itu yang membuat cairan itu keluar terus dan harus tiap hari dibersihkan. Gitu. Nah, kalau kadang saya sudah repot dengan pekerjaan pagi-pagi, itu langsung saya asal bersihkan aja. Jadi kurang bersih gitu loh. Jadi di situ yang kurangnya sampai akhirnya lama sekali sembuhnya. Lalu? Iya, Oke. terima. Anas, kamu kan gerak terus. Waktu kamu operasi yang barusan terakhir ini, kamu kan juga gerak, tapi kok cepat kering? Ayo. Oh, enggak, Ibu. Saya operasi itu setelah operasi, saya 2 minggu saya off. Kalau yang dulu nggak pernah off. Nggak pernah, karena waktu itu cuma perawatan biasa, perawat jalan gitu, Ibu. Oh, jadi nggak sembuh-sembuhnya di situ. Tapi Ya, kalau dengan logikanya nggak pakai hemohim, kamu pakai 2 minggu kamu off, dokter kira-kira punya cara juga bisa cepat sembuh dengan keadaan kakimu sudah lama seperti itu. ya belum tentu bisa sembuh, Bu. Karena kan harus tiap 3 hari, seminggu 3 kali lah. Saya harus kontrol untuk bersihkan itu. Nah, pakai hemohin itu, pertama memang 3 hari sekali, terus sama kelamaan 2 hari, terus sampai akhirnya seminggu sekali. Gitu. Apanya seminggu sekali? Untuk bersihkan ini, untuk kontrolnya. Oh gitu. Ya. Tapi dokter sampai tanya bahwa kamu selain minum obat dokter, minum obat lain, mungkin dia jadi heran juga kali ya. Nah, itu Ibu. Dia itu herannya. Tapi ya syukurnya alhamdulillah dokternya enggak banyak tanya, cuman ya syukurlah Mas kalau sudah sembuh cepat lah gitu. Tapi dia sempat tanya kan bahwa kamu selain minum obat dokter, kamu minum produk apa kan? Ya, karena kasusnya kaki saya ini dokter itu karena udah nyampaikan ini sulit karena sudah terlalu lama.
Oh gitu. Ya. Menurut dokter sulit sudah terlalu lama ya. Benar. Oke, oke. Jadi berarti ini termasuk keajaiban karena dokter aja sudah bilang sulit sudah terlalu lama, sudah 8 tahun kan. Ya. Pada akhirnya bisa kering. Ya, ini keajaiban. Itulah teman-teman hebatnya hemohim. Walaupun luka sudah lama, kemudian dokter juga bilang tidak ada bisa sembuh sulit karena terlalu lama, baru dioperasi, tapi akhirnya sembuh. Jadi teman-teman sudah tahu hemohim adalah ramuan ajaib. Sudah tahu, teman-teman? Halo, teman-teman. Ya, Halo. tahu, percaya. Sudah tahu. Kalau teman-teman tahu ini saksi yang benar-benar. Jadi ini gak rekayasa karena malam ini saya baru ketemu beliau juga ya. Ada yang mau tanya lagi enggak ya? Halo, ada yang mau tanya? Teman-teman ada yang mau tanya lagi enggak sama si Anas? Mau tanya Ya, Bu, Pak. Mas Anas mau tanya lagi. Itu tentang kaki yang luka itu pernah dikasih obat dari Atomi tapi yang bukan yang diminum tapi yang dibalurkan di luka tidak seperti apa Gimana ya? Ibu? Gimana Ibu? Propolis Propolis misalnya diberikan juga enggak atau memang khusus untuk hemohim yang diminum aja. Tapi ada setelah ini kan ada perbaikan itu pernah sekali dikasih obat yang di luar yang diminum. Maksudnya obat yang di luar yang di kulitnya disiram itu enggak? Oh iya, Atau itu hanya obat. Itu kayak dari dokter gitu loh, Ibu. oh gitu. Iya. Yang di Atomi belum ada ya. Mungkin ada saran Bu Susan, siapa tahu juga untuk kulit yang di luar itu bisa diobatin dari Atomi. Terus saja, makasih. Dokternya sudah bilang kalau sakitnya itu susah sembuh, sudah kelamaan. Jadi sudah dikasih tahu. Cuma karena hemohim itu kan antiinflamasi. Kemungkinan terbesar dengan dia minum hemohim, jadi dia bisa ditolong. Karena hemohim itu kan tadi sudah dijelaskan. Peradangan yang terjadi menjadi kronis. Ini yang menyebabkan susah sembuh gitu loh. Itu ya teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Makanya buat teman-teman dengan adanya virus baru ya yang teman-teman tahu bagaimana tidak lagi pakai senjata untuk membunuh hanya dengan menggunakan virus-virus baru. Teman-teman jaga sistem imun di dalam tubuh kita ya masing-masing daripada nanti kalau sakit teman-teman cepat pulang ke surga ya. Jangan lupa. Bu Kalau Susan, nggak- Bu Susan, Ya. selamat malam. Saya mau tanya tapi di luar dari kakinya Mas Anas tadi, kalau misalnya waktu dulu tuh dia pernah kena TBC, terus waktu itu kena bronkitis. Jadi di parunya itu ada kayak parutan gitu, luka gitu kalau di situ